Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, kita mencoba menelusuri ayat-ayat tentang An-Nasr, kemenangan dalam Islam. Telusuri dulu, baru kemudian kita mencoba mengumpulkan ayat-ayat ini dan menyimpulkan apa sebenarnya faktor-faktor yang menyebabkan kemenangan dan yang menyebabkan kekalahan. Nah, kita mencoba menelusurinya dari Al-Quran. Yang pertama, syarat untuk mendapatkan kemenangan dalam persaingan. Dalam persaingan apa saja, entah dalam bidang pendidikan, dalam ekonomi, di dalam perpolitikan, di dalam kemenangan dan seterusnya, dalam pemilihan dan seterusnya. Yang pertama, syarat untuk mendapatkan kemenangan dan pertolongan dari Allah. Ya, kemenangan itu mestinya adalah pertolongan dari Allah. Bahwa kita betul-betul mukmin, syaratnya adalah kita beriman kepada Allah dan bersama Rasulullah, bersama Allah, mukmin dan bersama Allah. Ya. Hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu. Jadi Rasul bersama orang-orang yang beriman. Ma'ahu bersama Rasulullah SAW. Ketika berkata mata nasrullah, ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah bahwa pertolongan Allah itu dekat. Ini surat Al-Baqarah ayat 214. Tapi dalam ayat ini juga syaratnya mendapat ujian, kesusahan. Massathumul ba'sa wad-dharra. Jadi mendapatkan kesusahan, kehidupan yang rekoso, yang berat, itu ketika tetap bersama Allah akan diberi kemenangan. Kemudian kita lihat dari ayat 40 dan 41 surat Al-Hajj. Bagaimana syaratnya
orang-orang yang ditolong oleh Allah sehingga menggapai kemenangan. Sebab tanpa pertolongan Allah mustahil kita menang dalam persaingan, dalam bidang ekonomi, dalam bidang pendidikan dan sebagainya. Nah, di antaranya dalam ayat ini surat wala yansurunallahu may yansuru. Pertama, Allah pasti akan menolong, memberikan kemenangan kepada siapa? Orang yang betul-betul menolong Allah, menolong agama Allah. Jadi kita melihat diri kita ini betul-betul sudah menolong agama Allah, atau kita mengikuti nafsu, atau mengikuti hanya sekedar kepentingan kelompok, atau betul-betul menolong agama Allah. Ini satu pertanyaan pada kita ya. Nah, kemudian cirinya dalam ayat 41-nya disebutkan lebih rinci menolong agama Allah, yaitu alladzina immakkannahum fil ardh, yaitu orang-orang yang kalau diberi kemenangan di atas bumi, sudah menang, aqamus shalah, menegakkan shalah, wa atauz zakah, menunaikan zakat, wa amaru bil ma'ruf, memerintahkan kepada yang ma'ruf, wa nahaw 'anil munkar, dan mencegah kemungkaran. Berarti kalau ada yang hilang dari syarat ini, kalau rata-ratanya tidak menegakkan sholat, rata ini hukumnya hukum kejamaahan, kebersamaan, mayoritas. Jadi kalau mayoritasnya itu orang-orang yang senantiasa menegakkan sholat, menunaikan zakat, amar ma'ruf nahi mungkar, itu layak mendapatkan pertolongan Allah. Kalau cuma satu saja, dua saja di setiap kota, ustadznya saja, atau orang yang tertentu saja, secara komunitas rata-rata tidak melakukan itu, ya tidak akan diberikan. Kalaupun sedikit tetapi betul-betul memberikan pengaruh yang besar kepada kelompok yang besar, sehingga amar ma'ruf nahi mungkarnya walaupun hanya beberapa orang saja, ya kelompok tertentu saja, tapi berpengaruh kepada umat itu, maka akan diberikan. Itu syarat. Memang iman dan amal soleh itu syarat. Menegakkan sholat, menunaikan zakat, artinya mau berkorban. Amar ma'ruf dan nahi mungkar berjalan, Allah memberikan kemenangan. Kalau banyak kemaksiatan sedangkan amar ma'rufnya enggak begitu jalan, wah ini itu agak jauh. Di dalam ayat yang lain, ini versi Al-Quran tentang kemenangan. Di dalam surat Muhammad ayat 4 ya sampai ayat 7, 4, 5, 6, 7. Di sini yang difokuskan itu adalah mau berjuang di jalan Allah. Itu asalnya. Pernah mendapatkan atau mendapatkan ujian
diperangi, dimusuhi. Karena apa? Ya, karena mereka ini mendapatkan pertolongan Allah kalau betul-betul menolong agama Allah dan tabah menghadapi ujian di dalam menolong agama Allah. In tansurullaha yansurkum wa yatsabbit aqdamakum. Syaratnya ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yatsabbit aqdamakum. Wahai orang-orang mukmin, bila kamu sekalian menolong agama Allah, maka Allah pasti menolong kamu sekalian, kemudian mengokohkan pendirian kamu sekalian. Itu tentang syarat. Banyak dalam ayat Al-Quran yang berkaitan dengan syaratnya. Tapi yang paling inti itu amanu wa amilus shalihat. Nah, kemudian dalam Al-Quran juga bahwa kemenangan dan pertolongan itu cuma dari Allah. Bukan kekuatan senjata, bukan kekuatan fisik, bukan kekuatan ekonomi. Man nasru illa min indillah. Tidak ada satu pertolongan kecuali dari Allah. Lihat dalam surat Ali Imran ayat 126 itu disebutkan wa ma ja'alahu Allah illa busyra lakum. Nah, tidaklah satu kemenangan itu kecuali menjadi kabar gembira bagi kamu sekalian, walitatma'inna qulubukum, agar hati kamu sekalian tenang. Nah, di garis bawahi wa man nasru illa min indillahil azizil hakim. Tidak ada satu pertolongan kecuali dari sisi Allah yang maha perkasa lagi bijaksana. Berarti harus sering memperkokoh pemahaman tentang keimanan kepada Allah, kesungguhan untuk menolong agama Allah. Karena dari sisi Allah, kekuatan untuk banyak berdoa, sesuatu yang mustahil dengan doa yang banyak. Kalau umat ini semuanya berdoa, mengokohkan permohonannya kepada Allah di sepertiga malam terakhir semuanya. Kalau dari Indonesia terus sampai Maroko, ini hampir-hampir terus menerus doa itu. Di Indonesia masih jam ini, pamannya jam 7. Ya, di Saudi Arabia itu kan masih jam 3 siang. Tapi kita sudah mulai terus. Ketika kita sudah sepertiga malam terakhir, orang-orang di Saudi Arabia, di beberapa negara masih belum sepertiga malam terakhir, masih sore. Ya sudah malam tetapi belum masuk sepertiga. Sehingga kalau terus menerus kita mohon kepada Allah, sama-sama akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ayat 160 juga ditegaskan, iyansurukumullahu fala ghaliba. Bila Allah menolong kamu sekalian, tidak ada yang bisa mengalahkan. Orang-orang pengikutnya Nabi Musa itu sudah meyakini akan habis dibantai oleh tentaranya Fir'aun. Karena apa? Secara real mereka sudah dikejar oleh tentaranya Fir'aun sampai Laut Merah. Sampai di Laut Merah mereka tidak ada jalan untuk keluar kecuali harus masuk dalam laut. Sampai mengatakan, inna lamudrakun, pasti kami ini akan terkejar oleh tentaranya Firaun. Tetapi Nabi Musa yang yakin bahwa Allah akan memberikan pertolongan, kalla, mengatakan kalla,
pasti tidak akan terkejar oleh tentaranya Fir'aun. Inna ma'iya Rabbi, sesungguhnya bersamaku ada Rabbku, bersamaku Allah. Yakin betul apa yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam betul-betul menolong agama Allah. Inna ma'iya Rabbi sayahdi. Tidak pernah akan terjadi mereka bisa mengalahkanku. Karena apa? Bersamaku ada Allah yang akan memberikan petunjuk. Tuh. Dan betul ketika diperintah untuk memukul, tongkatnya terhampar di depannya. Jalan yang tadinya lautan menjadi jalan yang menyelamatkan. Nabi Ibrahim alaihissalam secara real, realitasnya itu mesti akan terbakar. 3 hari 3 malam dibakar oleh Namrud, gosong. Yang menciptakan hukum ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah betul-betul mau menolong hambanya yang menolong agamanya, Nabi Ibrahim ikhlas menolong agama Allah, maka ditolong. Dengan apa? Merubah hukumnya sendiri. Allah merubah hukumnya. Qulna, kami firmankan. Ya, Allah berfirman, Qulna ya nar, wahai api, kuni, jadilah engkau wahai api bardan, yang dingin. Wah, kalau api jadi dingin, Nabi Ibrahim jadi es. Ya kan? Jadi es. Mati juga. Tapi Allah tidak membiarkan seperti itu. Wasalaman, yang adem dan menyelamatkan. Allah. Jadi sebaiknya kita ini sebagai mukmin semakin menguatkan kedekatan kita kepada Allah, semakin membuktikan bahwa kita itu betul-betul menolong agama Allah, bukan menggapai kepentingan pribadi, kepentingan kelompok, bukan, menolong agama Allah. Iyan surukumullah fala ghaliba lakum. Kalau Allah menolong, tidak ada yang bisa mengalahkan. Tapi wa iyakhdzulkum, kalau menghinakan kamu sekalian, faman dzalladzi yansurukum min ba'di, siapa yang mau menolong kamu sekalian selain Allah? Itu maka diperintah wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Ya, hendaklah ya orang-orang mukmin itu hanya bertawakal kepada Allah. Pakai hanya, karena didahulukan wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Hanya kepada Allah orang mukmin itu bertawakal. Banyak sebenarnya ayat-ayatnya. Dalam surat Al-Anfal ayat 126 juga begitu. Ya. Wa man nasru illa min 'indillah al-'azizil hakim. Kemudian dalam surat Ar-Rum ayat 5, yansuru may yasha wa huwal 'azizul hakim. Allah menolong siapa yang dikehendaki. Berarti Bapak Ibu yang saya muliakan, boleh jadi kita sudah betul-betul menolong agama Allah. Lahirnya kita begitu. Menolong agama Allah itu mengajarkan agamanya, mendakwahkan agamanya, mengajak orang-orang supaya menunaikan perintah-perintahnya. Kalau ada yang berbuat maksiat, mencoba dilarang. Kalau ada tempat-tempat maksiat, mencoba bagaimana caranya supaya orang tidak datang.
Masalahnya kemaksiatannya di mana-mana, maka yang harus dibentengi itu umatnya ini supaya tidak datang. Membentengi umat. Kalau di suatu negeri yang banyak tempat maksiatnya, kemudian umatnya masuk ke dalam maksiat itu, ya sudah. Tidak ada kelebihannya umat ini. Tidak ada kelebihannya dibandingkan dengan umat lain. Setiap kali Umar bin Khattab itu mengirim bala tentara, menginginkan bahwa tentara Islam itu memiliki keistimewaan, yaitu takwa. Kalau sama-sama berbuat maksiatnya, sama-sama money politiknya, sama-sama tidak pernah menang. Harus takwa, berbeda, menjaga diri. Karena Allah mengetahui kualitas yang menolong agama itu. Allah mengetahui. Allah kan sangat mengetahui kita. Nisatori nolong agama Allah atau mencapai kehebatan individu. Allah Maha tahu itu. Makanya malu kalau kita punya dalam diri kita hal-hal yang tidak ikhlas. Harus malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tahu. Kemudian kaitan dengan aturan yang lain di dalam Al-Quran, malam yansurhullah fala nasuralah. Siapapun yang tidak ditolong oleh Allah, maka tidak ada lagi yang menolongnya. Mutlak pertolongan dari Allah. Jadi kita ini harus memaksimalkan pendekatan diri kita kepada Allah. Umat ini ibadah rajin, jamaahnya rajin, berdoanya rajin, kemudian tahajudnya rajin, semuanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala baru. Dan doa tentunya harus disertai dengan usaha, ikhtiar. Kalau doa saja tanpa ikhtiar sama saja. Pertama surat An-Nisa 123 disebutkan laisa bi amaniyikum wala amaniyi ahlil kitab. Bukanlah satu angan-angan dari kamu sekalian atau angan-angan dari ahlul kitab. Bukan. Tapi Allah mayyamal su'an yudzabi. Barang siapa berbuat keburukan dibalas dengan keburukan itu. Wala yajidu min dunillahi waliya wala nasira. Dan ketika kita mengamalkan keburukan, maka tidak mendapatkan satu penolong dan pendukung kecuali Allah. Artinya umat ini tidak boleh ikut korupsi. Kalau korupsi sudah ikut maling, ikut gak jujur, ya sudah gak akan ini. Ini tidak boleh melakukan keburukan. Jadi berat nampaknya untuk menggapai kemenangan dalam persaingan apapun. Sampai ditegaskan ada orang-orang yang munafik itu. Dalam surat An-Nisa ayat 145 disebutkan innal munafiqina fid darkil asfal minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada di alas paling bawah. Asfal itu bawah. Makanya enggak ada aspal di atas itu. Asfal di bawah, paling bawah. Kerak api neraka. Itu munafik. Ini munafik pernah diterangkan munafik aqdi, yaitu munafik akidatan. Kalau masih ada istilahnya seperti kurang amanah, sebenarnya munafik. Jadi ada munafik tulen, kalau semua tanda-tandanya lengkap tulen.
Ada yang munafik yang masih sebagian, kadang-kadang munafik, kadang-kadang tidak. Mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bahaya sekali memang munafik ini. Sampai dikatakan walan tajida lahum nasira. Orang munafik tidak akan mendapatkan penolong. Fidarkil asfal minan nar, dalam kerak api neraka. Kemudian di dalam surat An-Nisa ayat 173 juga demikian ya, bahwa memang orang-orang yang tidak mau mengikuti agama Allah. Nah, di sini ayatnya nih, fa ammal ladzina amanu, maka adapun orang-orang yang beriman, wa amilus sholihat, dan beramal soleh, fayuwaffihim ujurahum, maka Allah akan memberikan ya, pahalanya dengan disempurnakan, wa yaziduhum min fadli, dan menambahkan karunia-Nya di dunia. Sekali kalau ada kata-kata fadlun, itu karunia Allah di dunia. Jadi balasan di akhiratnya jelas disempurnakan, tapi ditambah ketika mereka beriman dan beramal soleh, Allah memberikan karunia-Nya di dunia. Jadi bukan sekedar nanti di akhiratnya saja. Ketika beriman dan beramal soleh, maka akan ditunaikan pahalanya di akhirat, tapi di dunianya juga ditambah karunia-Nya. Tapi wa ammal ladzina stangkafu wastakbaru, tapi orang-orang yang tidak mau taat kepada Allah dan sombong, fayu'adzibuhum adzaban alima, maka Allah akan menyiksanya dengan siksaan yang pedih. Wala yajiduna lahum, dan mereka tidak mendapatkan penolong bagi mereka min dunillah, ya, selain Allah, waliyan, penolong, ya, wala nasira, dan pendukung dan penolong. Tidak ada yang akan memberikan ya pertolongan. Itu tentang hukum bahwa yang ditolong oleh Allah tidak ada yang bisa mengalahkan. Tetapi orang yang tidak menolong agama Allah, ya tidak akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi syarat yang berat ini, bahwa pertolongan Allah hanya diberikan kepada orang-orang yang betul-betul tersiksa di jalan Allah, diuji. Ya, kalau ada orang berbuat baik, amar ma'ruf dan nahi mungkar, kemudian diuji, dimasukkan penjara, pamannya, itu pertolongan Allah akan diberikan, tapi diuji dulu. Dalam Ali Imran 120, in tamsaskum hasanah tasukkum wa in tusibkum sayyi'ah yafrahu biha. Ini perilaku orang-orang munafik, orang-orang kafir. Kalau kamu sekalian mendapatkan kemenangan, keuntungan, mendapatkan kebaikan, mereka merasa sempit, tasukkum. Wa in tusibkum sayyi'ah, tapi kalau kamu sekali mendapatkan ujian, musibah, kalah perangnya, seperti dalam perang Uhud umpamanya, yafrahu biha, orang-orang munafiknya bangga, senang. Nah, syaratnya ketika diuji dengan kekalahan, wa in tasbiru wa tattaqu, syaratnya bila kamu sekalian bersabar, wa tattaqu, dan bertakwa, la yadurrukum kaiduhum syai'a, maka tipu daya mereka tidak akan membahayakan kamu sekalian. Banyak
Lihat dalam sejarah itu para anbiya, para rasul, model Nabi Musa alaihissalam, Nabi Muhammad SAW, Nabi Ibrahim, kehidupannya penuh dengan tantangan saat muda. Karena supaya matang untuk menjadi pemimpin yang luar. Maka kalau ada pemimpin yang tidak pernah mengalami kehidupan yang penuh dengan tantangan, ujian, itu biasanya tidak tegar. Ini sejarah. Nah, di sini dalam surat Ali Imran ayat 195 itu memang Allah memberikan satu janji, Anila udhi'u amala amil minkum, sesungguhnya aku tidak pernah mengabaikan, melupakan satu perbuatan amal dari orang yang berbuat dari kamu sekalian, baik laki-laki ataupun perempuan. Nah, untuk mendapatkan itu, selain min dzakarin aw untha ba'dukum min ba'd, satu sama lainnya saling mendukung bersama-sama. Nah, syarat untuk mendapatkan kemenangan ini beratnya nih, falladzina hajaru, sesungguhnya orang-orang yang berhijrah, berat hijrah itu, wa ukhriju min diyarihim, dan diusir dari kampung halaman mereka, orang-orang muhajirin, wa udhu fi sabili, dan mereka disiksa di jalanku, wa qatalu, dan mereka berperang, wa qutilu, dan dibunuh. Janji Allah, la ukaffiranna anhum sayyi'atihim, maka kesalahan mereka akan aku hapuskan, wala udkhilannahum jannatin tajri, dan kami akan masukkan mereka semuanya yang sudah berhijrah, diusir dari kampung halaman, ini orang muhajirin, kemudian disiksa di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka akan dihapuskan kesalahannya dan dimasukkan surga-surga yang tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawah surga itu sungai-sungai. Sebagai apa? Thawaban min anillah, sebagai balasan dari sisi Allah. Wallahu indahu husnul thawab, dan pada Allah terdapat balasan yang baik. Jadi syarat memang diuji dulu. Para wali songo itu berjuang sehingga yang tadinya mayoritas itu bukan muslim menjadi mayoritas muslim. Bapak Ibu saya muliakan, itu karena mereka sabar menghadapi ujian terus menerus sampai sukses karena tabah menghadapi itu. Maka di dalam surat Al-An'am ayat 34 juga demikian. Walaqad kudzibat rusulun min qablik. Ya, rasul-rasul sebelummu telah didustakan. Tapi mereka ini fasobaru, mereka sabar ala ma kudzibu, atas kedustaan yang dilemparkan mereka. Wa udhu hatta atahum nasruna, dan mereka disiksa sampai datang pertolongan kami. Tuh. Jadi mendapatkan ujian yang berat baru mendapatkan pertolongan dari Allah. Ini hukum yang ada pada Rasul. Ya. Wala mubaddilal kalimatillah, tidak ada satu pengganti dari ketentuan Allah. Walaqad ja'aka min naba'il mursalin, dan telah datang kepadamu dari berita-berita para orang-orang yang diutus. Begitu seluruhnya. Bagaimana Nabi Lut, bagaimana Nabi Ayub, bagaimana nabi-nabi sebelumnya, diuji dulu baru mendapatkan kemenangan. Dalam Al-A'raf ayat 129 juga begitu. Qalu udzina min qabl. Qalu, mereka berkata,
kami mendapatkan ujian dengan disiksa. Min qabli an ta'tiyana, sebelum datang ya kepada kami, wa min ba'di ma ji'tana, dan setelah datang kau kepada kami. Maka kemudian qala, nabinya berkata ini, asa rabbukum ayyuhlika aduwakum, ya semoga Rabbmu akan menghancurkan musuhmu. Jadi setelah disiksa, mendapatkan ujian berat, susah ekonominya, susah pendidikannya, dan seterusnya, ya, kalau tetap sabar, tetap takwa, tidak ikut melenceng bersama orang-orang yang melenceng, asa rabbukum ayyuhlika aduwakum, semoga Rabbmu akan menghancurkan musuhmu, wa yastakhlifakum fil ardi, dan memberikan kemenangan kamu sekalian di atas bumi, fayanzuru kaifa ta'malun, sehingga melihat bagaimana kamu sekalian akan berbuat. Sehingga satu aksioma, kemenangan dari Allah harus diusahakan dari kita sungguh-sungguh memegang teguh agama Allah, mengamalkan perintah-perintah Allah, beramal soleh terus. Itu hukum yang ada. Dalam surat Al-Anfal ayat 18 juga, dzalikum wa anallahu muhinu kaidil kafirin. Demikianlah bahwa sesungguhnya Allah akan melemahkan tipu daya orang-orang kafir. Dilemahkan, tetapi umat Islamnya akan diuji dulu. Dalam surat Ibrahim ayat 13 juga demikian. Wa qala alladziina kafaru lirusulihim, orang-orang kafir berkata kepada rasul-rasul mereka, la nukhrijannakum min ardina, akan kami usir kamu sekalian dari bumi kami, aw la ta'udunna fi millatina, atau kamu sekalian kembali kepada agama kami, agama kufur. Fa auha ilaihim rabbuhum, maka kemudian Allah, ya, Rabb kamu sekalian memberikan wahyu kepada kamu sekalian, la nuhlikanna dzalimin, ya setelah para rasulnya diuji, ya diusir, la nuhlikanna dzalimin, langsung Allah mewahyukan akan kami hancurkan orang-orang yang zalim itu. Itu diantaranya. Bapak Ibu yang saya muliakan, sudah ini ada beberapa ayat yang merupakan ini janji dari Allah Subhanahu wa taala untuk memberi kemenangan. Nah, ini saya akan tadinya mau menyampaikan ini tadi ayat-ayatnya, kemudian akan ada kesimpulan karena waktunya sudah ini. Insyaallah kita selesaikan dulu sampai di sini, dan mudah-mudahan Allah memberikan umur panjang pada kita sehingga bisa melanjutkan kajian sejauh mana Al-Quran itu menjelaskan tentang faktor-faktor kemenangan dan sebab-sebab kekalahan dalam persaingan dalam hidup ini. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.